Halo semua, hari ini kita akan membahas sebuah kasus. Kasus pembunuhan keluarga yang mengerikan. Itu terjadi di distrik Setagaya, Jepang. Hadiah sebesar 20 juta yen. Pelaku masih bebas. Apa kamu percaya? TKP meninggalkan banyak petunjuk. Tapi tak satu pun bisa mengunci pelaku sebenarnya. Sudah siap kita akan masuk ke kisah aneh ini. Kasus ini dikenal sebagai kasus pembunuhan Setagaya, merupakan salah satu dari 3 misteri tak terpecahkan era Heisei Jepang. Tanggal 30 Desember tahun 2000. Malam yang biasa. Keluarga Miyazawa berempat. Suami Mikio Miyazawa, istri Yasuko Miyazawa, putri Neina Miyazawa, putra Rei Miyazawa. Di rumah mereka di distrik Setagaya, Tokyo, mengalami tragedi yang tak terbayangkan. Mereka tinggal di rumah bertingkat 2. Rumah itu tidak mewah, tapi hangat dan bahagia. Mikio Miyazawa, 44 tahun, adalah desainer grafis. Yasuko, 41 tahun, mengajar di sekolah pelatihan. Neina, 8 tahun, ceria dan menggemaskan. Rei, 6 tahun, menderita gangguan intelektual bawaan. Keluarga ini hidup rukun. Ibu Yasuko tinggal di sebelah. Sesekali datang berkunjung. Hidup tampak tenang. Siapa sangka mimpi buruk akan datang. Malam itu, sekitar pukul 11.30, pelaku menyelinap tanpa suara. Dia tidak mencungkil pintu, tidak memecah jendela, melainkan memanjat melalui jendela kamar mandi di lantai 2. Ini membutuhkan keberanian dan keterampilan besar. Di pagar luar kamar mandi, tersisa jejak sepatunya. Sepatu merek Slazenger, 27,5 cm, setara dengan ukuran 45. Yang aneh adalah, ukuran ini hampir tidak dijual di Jepang, hanya dijual di Korea. Polisi memeriksa 4.530 pasang sepatu, tapi tak menemukan apa-apa. Setelah pelaku masuk, langsung menuju kamar anak-anak. Rei sedang tidur nyenyak. Dia mengulurkan kedua tangan, mencekik leher anak itu. Rei tidak melawan, dan begitu menutup mata selamanya. Anak laki-laki berusia 6 tahun, tak punya kesempatan untuk melawan. Mikio Miyazawa di lantai bawah, sepertinya mendengar suara. Dia buru-buru naik tangga, ingin tahu apa yang terjadi. Di sudut tangga, dia berhadapan dengan pelaku. Saat itu, udara seolah membeku. Pelaku tidak ragu, mengeluarkan pisau yanagi. Cahaya pisau berkilat. Mikio Miyazawa melawan sekuat tenaga, tapi pelaku terlalu kejam. Setiap tusukan mematikan. Kepala dipukul, arteri paha dipotong, darah mengalir di lantai. Bilah pisau bahkan patah. Pecahannya tersangkut di tulang tengkorak. Mikio Miyazawa roboh dan tak pernah bangkit lagi. Pelaku tidak berhenti. Dia memanjat ke loteng. Yasuko dan Nein, ibu dan anak berpelukan, sedang tidur nyenyak. Pelaku mengangkat pisau, menebas mereka dengan liar. Leher Yasuko dipotong, tenggorokan putus, wajah dicacah hingga berdarah-darah. Tubuh kecil Nein, dada dan perut penuh luka pisau. Darah meresap ke spray. Ibu dan anak berpelukan erat, tapi tak pernah bangun lagi. Pelaku menyadari pisau rusak. Anehnya dia tidak panik. Turun ke dapur, mengganti dengan pisau gaya barat. Yasuko saat itu belum mati.
Dia berjuang untuk menyelamatkan putrinya, dengan tenaga terakhir membalut luka Neng. Tapi pelaku kembali, dengan pisau baru mengakhiri hidup mereka. Itu belum semua. Perilaku pelaku mengejutkan. Dia tidak langsung kabur, melainkan tinggal di rumah Miezawa. Hidup seperti tuan rumah. Dia membuka kulkas, makan semangka, minum teh barli, dan menjilat 4 es krim. Dia santai di TKP, membuka semua lemari dan laci, sepertinya mencari sesuatu, atau menyamar sebagai perampokan. Yang lebih aneh, dia menggunakan komputer keluarga Miezawa, menjelajahi situs web. Waktunya jam 1.18 dini hari. Halaman utama studio Mikio Miezawa dan situs pemesanan tiket teater Shiki. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Tak ada yang tahu. Bukti di TKP begitu banyak hingga membuat merinding. Pelaku meninggalkan jejak darah tipe A. DNA menunjukkan dia mungkin keturunan campuran. Ayahnya orang Asia, ibunya berdarah Eropa Selatan. Kombinasi ini di Jepang hanya 1 dari 100.000. Polisi juga menemukan 2 sapu tangan Muji, 1 ditusuk pisau hingga bolong, seperti dililitkan di gagang pisau untuk mencegah darah mengotori tangan. Yang lain dilipat jadi segitiga, mungkin digunakan untuk menutup wajah. Dan topi nelayan Uniqlo, syal kotak-kotak, jaket Uniqlo, sarung tangan Edman, tas pinggang hijau militer. Benda-benda ini terjual ribuan keping. Tak mungkin melacak pembelinya. Petunjuk satu-satunya yang menjanjikan adalah pakaian olahraga. Hanya terjual 130 potong di seluruh negeri. Polisi memeriksa semua toko, tapi tetap tak menemukan celah. Jejak sepatu pelaku bertebaran di TKP. Sidik jari tak terhitung jumlahnya. Tapi di Jepang tahun 2000, pangkalan data sidik jari hanya mencatat orang dengan rekod jenayah. Semua perbandingan sidik jari gagal total. Polisi sempat sangat yakin, mengira bisa memecahkan kasus dengan cepat. Tapi kenyataan menampar mereka. Pelaku seperti hantu, meninggalkan jejak di seluruh rumah. Tapi tak ada yang tahu siapa dia. Kasus ini begitu kejam hingga mengerikan. Keluarga Miezawa tak punya musuh. Mereka hidup sederhana. Lingkaran pertemanan mereka bersih. Polisi awalnya curiga adalah pembunuhan perampokan. Tapi di TKP hanya hilang 150.000 yen. Dompet dan kartu kredit utuh tak tersentuh. Ini tidak seperti perampokan. Lebih mirip balas dendam yang disengaja. Ada yang mengusulkan, dekat situ ada lapangan skateboard. Sering berisik. Mikio Miezawa pernah bertengkar dengan anak-anak skater. Apakah ini menyebabkan dendam? Tapi anak-anak ini kebanyakan pelajar, tak mampu merencanakan kejahatan serumit ini. Ada dugaan lain, lebih meresahkan. Pasangan Miezawa pernah bergabung dengan seminar pengembangan diri. Permukaannya adalah konseling psikologis. Namun di baliknya adalah sekte Korea bernama Yongsain. Mereka bergabung sejak tahun 1980-an dan anggota. Tapi Yasuko perlahan menjauh. Tak ingin anak-anaknya bergabung. Konon dia dan suaminya pernah bertengkar soal ini. Seseorang mengingat guru di seminar pernah mengkritik seorang anggota di depan umum.
Mengatakan anaknya sakit adalah hukuman karena kurang beriman. Mikio Miezawa saat itu tampak kesal. Apakah sekte itu mengincar mereka? Menggunakan pembunuhan keluarga sebagai peringatan. Ini terdengar seperti teori konspirasi, tapi tak ada yang bisa menyangkal sepenuhnya. Dampak kasus jauh melampaui bayangan. Tetangga di Setagaya ketakutan dan berbondong-bondong pindah. Ibu Yasuko, namun memilih tinggal menjaga rumah putrinya. Dia dan kerabatnya mendirikan perkumpulan keluarga korban. Berjuang kemana-mana. Tahun 2009, mereka mendorong reformasi hukum. Tahun 2010, Jepang menghapus batas waktu penuntutan untuk kejahatan berat. Ini berarti, selama pelaku masih hidup, polisi tak akan menyerah. Sekarang, tempat kejadian dipantau 24 jam. Penjaga berjaga sepanjang tahun. Setiap tanggal 30 Desember, polisi datang untuk memberikan bunga dan meminta maaf. Hadiah dari 3 juta ditambah menjadi 20 juta yen adalah yang tertinggi dalam sejarah Jepang. Ciri-ciri pelaku diterjemahkan ke banyak bahasa, disebarkan ke seluruh dunia. Tapi 25 tahun telah berlalu. Dia tetap menjadi misteri. Kasus ini, seperti duri, tertancap di hati setiap orang yang mendengarnya. Mengapa pelaku begitu kejam? Mengapa dia meninggalkan begitu banyak petunjuk? Apakah dia penjahat bir-iki tinggi? Sengaja mempermainkan polisi? Atau orang ceroboh yang gegabah? Secara tak sengaja membongkar dirinya sendiri. Perilaku makan minumnya adalah provokasi atau gangguan jiwa? Pertanyaan-pertanyaan ini tak ada jawaban. Bayangkan, Ibu Yasuko, saat dia membuka pintu hari itu, melihat menantunya terbaring di genangan darah. Dia memberanikan diri naik tangga, tapi mendapati putri dan cucunya dicincang hingga tak dikenali. Keputusasaan itu, rasa sakit yang mencabik hati, kita tak bisa merasakannya. Setelah dia melapor ke polisi, hampir runtuh. Tapi dia tidak menyerah. Dia memilih untuk berjuang. Untuk menuntut keadilan bagi keluarganya. Pikirkan Rei, anak berusia 6 tahun. Tertidur dengan senyum polos, tapi direnggut oleh tangan berdarah dingin. Neine baru 8 tahun. Dia mungkin masih bermimpi tentang bermain besok, tapi tak pernah membuka mata lagi. Mikio dan Yasuko Miezawa berjuang mati-matian melindungi keluarga, tapi tetap kalah oleh pisau pelaku. Kasus ini memperlihatkan sisi gelap kemanusiaan, tapi juga memperlihatkan keteguhan keluarga. Ibu Yasuko menggunakan sisa hidupnya menjaga kebenaran. Kegigihannya menjadikan kasus ini tak pernah dilupakan. Hadiah 20 juta yen masih ada di sana, menunggu petunjuk kunci itu, menunggu pelaku muncul. Menurutmu siapa pelaku? Anak nakal dari lapangan skateboard? Atau pembunuh berdarah dingin dari sekte? Atau orang gila yang sama sekali asing? Dia ada di mana? Apakah masih di sudut tertentu? Memandang semua ini dengan dingin. Silakan tinggalkan komentar untukku. Pikiranmu. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.